Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, di versi 1.7.0 development, kita akan mencoba untuk menerapkan yang namanya share preference. Apa itu yang dimaksud dengan share preference? Jadi, misalnya kita contohkan di aplikasi kita saat ini. Nah, misalnya kita mau login dengan data yang benar, sebentar. Nah, ini udah masuk ke halaman utama kan ya, atau ke main activity. Nah, ketika kita coba tutup, terus buka dari sini, dia masih di halaman activity juga. Tapi ketika kita terminate, terus kita coba buka dari sini. Nah, dia meminta login kembali. Nah, kondisi seperti ini tentu saja tidak begitu bagus untuk aplikasi mobile. Jadi, kalau bisa istilahnya kalau sudah login ya udah sekali cukup. Ketika baru memencet tombol logout, nah baru atau sign out, baru dia meminta login kembali. Nah, jadi untuk konsep seperti ini, kita tidak bisa menyimpan di database, di Firebase, tapi kita simpannya di lokal. Lebih tinggi dari session, istilahnya itu share preference. Jadi kita menyimpan suatu data di format XML yang ada di aplikasinya. Nanti dia akan membaca di situ. Kalau kondisinya dia sudah login, maka ya udah tidak usah lagi masuk ke halaman login atau ke halaman sign in. Jadi mau HP-nya dimatiin, baterainya dicabut, selama kondisinya dia sudah berhasil masuk ke halaman utama, maka tetap akan menampilkan halaman utama. Seperti itu. Itu fungsinya dari share preference. Dan ini sesungguhnya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Tapi di kasus seperti ini ya logikanya atau normalnya ketika user sudah login ya harusnya sudah langsung tinggal membuka halaman utama gitu. Tidak perlu lagi untuk memasukkan username dan password lagi. Seperti itu. Tahapan-tahapannya di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kita membuat kelas preference-nya terlebih dahulu. Di sini saya beri nama my preference, tapi kalau mau diganti dengan nama yang sesuai dengan keinginan kalian juga silahkan. Yang kedua, kita akan mengupdate logic untuk perpindahan activity yang ada di splash screen activity. Nanti akan mengarahkan ke sign in kah atau ke main activity. Nah, kita akan update di situ. Terus yang ketiga, kita juga akan melakukan update di bagian sign in activity-nya. Sebentar, sepertinya ini ada yang salah. Kita ke update logic yang di sign in terlebih dahulu, baru ke logic yang ada di splash screen. Harusnya seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan trigger untuk sign out-nya yang nanti disimpan di bagian setting. Ada sedikit tambahan UI-nya di bagian fragment setting-nya. Seperti itu. Oke, lanjut saja ke tahapan yang pertama. Kita buat kelas my preference-nya terlebih dahulu. Nah, di kelas ini kita tidak perlu mengakses apapun. Jadi ya cukup seperti yang ini aja. Nanti kita akan inisialisasi dengan memanggil konstruktornya.
Ada beberapa hal yang mungkin dibutuhkan di sini, misalnya konteks. Jadi kita masukkan terlebih dahulu konteks. Terus yang selanjutnya yaitu kelas share preference-nya itu sendiri. Nah ini. Selanjutnya ada yang namanya editor yang dari share preference-nya. Ini. Dan ini mungkin karena nanti membutuhkan dipanggil di kelas yang lain, kita pakai static via method. Setelah itu kita beri nama data preference-nya. Misalnya di sini saya beri nama kasih final aja. Account preference. Ininya samain aja. Karena yang disimpan itu kemungkinan ya data si akunnya gitu. Nanti kalau misalnya ada butuh share preference yang lain, ya tinggal ditambahin aja dengan nama yang berbeda. Selanjutnya untuk isi datanya, ini sifatnya harus public karena pasti akan digunakan di kelas yang lain. Static juga, final juga. Datanya itu sendiri yang pertama is login, yang tipenya boolean, itu di set defaultnya itu false. Jadi nanti kalau pengen mengetahui apakah sudah login atau tidak, ya tinggal diambil aja is loginnya. Terus yang kedua atau yang berikutnya yaitu username-nya. Jadi username ini juga sangat penting. Kadang-kadang kalau kita pengen menampilkan ini namanya siapa, ya akunnya siapa, segala macam, kita butuh menampilkan username-nya. Jadi nanti akan disimpan di preference. Cara manggilnya ya nanti mengakses langsung ke sini, username. Seperti itu. Terus kita buat konstruktornya terlebih dahulu. Oke, diisi dengan konteks. Konteks cukup. Selanjutnya kita isi juga inisialisasi untuk share preference-nya yang ada di sini. Oke, kayaknya nah nama share preference-nya akun pref. Terus modenya mode private. Titik koma. Gitu. Selanjutnya kita ambil buat ngambil si share preference yang ini sama editor yang ini. Karena nanti buat ngambil ininya kita cukup ambil dari editornya aja. Public static
Nah, seperti itu. Dilanjut ke yang editornya. Oke. Baik, kayaknya sudah cukup. Selanjutnya kita akan update di bagian splash screen. Ini kita udah selesai. Sebentar. Kayaknya kebalik lagi deh. Bener yang tadi. Bentar. Kebalik. Bener yang tadi. Kita di logic splash screen-nya terlebih dahulu. Splash screen mana? Nah, ini. Kita akan inisialisasi atau panggil dulu si share preference-nya. Kita akan buat baru di sini. Misal nama ininya kita inisialisasi terlebih dahulu my preference. Nah, gini. Nah, seperti itu. Kita tambahkan atau inisialisasi seperti ini. Jadi my preference-nya itu nilainya sudah tidak kosong, tapi pasti udah ada. Dia sudah memilikinya. Selanjutnya kita tinggal ininya udah nggak kosong lagi. Kalau mau manggilnya tinggal di sini. Begitu. Ini sudah ditambahkan. Kita bermain di login atau sign in activity-nya. Nah, kondisinya di sini. Ketika ini ketemu, berarti kita lakukan set data preference-nya terlebih dahulu. Nah, cara ininya kita ambil editornya dulu, terus di put booleannya isi dengan true. Berarti tinggal panggil my preference, get share preference. Setelah itu bukan, langsung aja get editor put boolean.
Nah, di sini is login. Dengan nilai true. Apa nih? String. Oke, sebentar kita lihat di sini. String. Ini string. Jadi ini untuk penamanya aja ya. Jadi bukan nih value-nya. Value-nya tinggal get boolean gitu aja sih. Set in is login true. Nah, setelah itu commit. Get editor preference. Commit. Oke. Nah, kalau ini berarti kita sudah menambahkan data ini. Kita put data yang lain. Ini kan is login true. Sekarang username-nya kita masukin. Bukan put boolean, tapi put string. Isinya username-nya diambil dari akun get username gitu. Jadi share preference-nya itu namanya akun prev yang ini, terus diinisialisasi di sebelah sini, dipanggil, udah pasti ada isinya. Nah, selanjutnya di sini kalau ini tinggal isi aja loginnya. Misalnya share preference untuk data login diisi dengan true. Jadi untuk ngecek apakah sudah login atau enggak, cukup cek di my preference is login. Nilai value-nya apa? Kalau true jadi berarti dia udah login. Kalau misalnya false berarti dia belum login. Terus di sini juga ada my preference username. Jadi dia menyimpan data username-nya yang diambil dari akun get username. Jadi nanti kalau membutuhkan nama atau menampilkan username-nya di aplikasi kita, cukup panggil dari my preference-nya aja gitu. Tanpa harus koneksi ke database dan lain sebagainya. Kalau mau nambahin lagi ya silahkan aja. Mendukung string, boolean, integer dan lain sebagainya. Banyak gitu. Untuk memastikannya kita coba di splash screen-nya. Nah, sebelah sininya kita filter terlebih dahulu. Filternya di mana ya? Di sebelah sini, apa di sebelah sini? Kalau di sini bisa nggak ya? Coba di sini lah. Sebentar. Oke, kita simpan sebelah sini. If jika my preference get share preference get boolean dengan nama booleannya itu is login preference
is login. Dengan default value-nya false. Nah, ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya kalau si login ini itu udah ada isinya atau udah bernilai true, karena sudah masuk ke sini nih, udah dinilai true. Nah ini, kalau udah login berhasil mah dia nilainya true. Tapi ini kalau dia nggak ada defaultnya itu false, maka apa yang harus dilakukan adalah ini, intent, tapi intentnya ke main activity gitu. Selain itu, nah kalau enggak true berarti false, maka dia masuk ke sign in activity gitu. Coba ya jalankan. Oh iya, ini share preference-nya dihapusnya bisa hilangnya ketika apa? Ketika menekan tombol logout atau sign out, atau ketika kalian menghapus cache yang ada di aplikasi tersebut gitu. Pada awalnya dia seperti ini, kita masukkan value yang benar, admin 1, 2, 3, 4, 5, ini sesuai database ya. Terus kita sign in, error. Kita lihat errornya apa. 0. Network callback. Kalau enggak mungkin ininya jangan pakai ini ya. Ininya kepake. Get editor preference. Bentar, ada yang salah nih kayaknya. Get editor preference. Oh, ada yang lupa. Ini di bawahnya coba tambahin seperti ini. This editor this preference edit. Nah, gitu. Cobain. Satu, 2, 3, 4, 5. Sign in. Oke. Nah, ini udah masuk. Share preference-nya harusnya udah ada. Ini saya terminate.
Saya matikan. Nyalakan lagi. Kita buka langsung. Harusnya ketika kita buka langsung, dia langsung ke halaman utama. Oke. Gitu. Sudah berhasil ya. Untuk tahapan yang yang kedua dan juga yang ketiga. Pokoknya di update ya, display screen sama di sign in activity lah, dua-duanya. Selanjutnya kita akan membuat untuk sign out-nya di bagian setting di sini. Kita bikin sedikit tampilan. Masuk ke bagian fragment setting. Misalnya text-nya ini jadi text username. Gak usah center and parent lah. Misal di sini ada logo atau langsung aja username gitu. Match parent aja. Ininya 25. Gedean 20. Kasih padding. Oke. Di bawahnya kita tambahin tombol atau kasih relative layout. Image view width-nya 50 pixel. Segimana 50 pixel? 50 pixel juga. ID misalnya image sign out. Ini kasih garis dulu. Oke, kayak gitu. Ininya kasih margin dulu. Padding 80. Oh, kegedean. Below kasih ID nih. Seperti itu. Kita bikin juga
di sini logout. Sign out. Tuh. Ya, misalnya seperti itu. Tengah-tengah. Oke. Kita tambahkan image-nya terlebih dahulu di drawable. Kita cari yang mirip-mirip. Misal power. Nah, ini. Warnanya hitam, biarkan saja. RC power. Lihat kegedeannya. Lima. Nah, ini navy. Ya udah, ini bukan navy. Oke. Yang dikliknya bukan ininya juga, tapi ini yang harus diklik. Jadi ini di layout sign out. Itu yang digunakan berarti cuma ini sama ini. Ini kita tutup dulu yang lainnya. Masuk ke setting fragment private.
Nah, untuk username-nya karena diambil dari my preference-nya, jadi tinggal kayak gini aja, my preference. Get string username. Default value-nya username, cuma kayak gitu aja. Oke, kita coba tampilkan dulu yang ini, apakah sudah muncul. Untuk yang username-nya terlebih dahulu. Diambil dari share preference. Harusnya sih keluarnya admin ya, admin. It's error. Mungkin ada yang salah sebentar. Kita coba pakai log terlebih dahulu. Kita coba run. Setting fragment. Setting. Username terus ya. Ini kok nggak dapet? Iya. Nah, ini nih. Null. Edit text, set text, null. Oh, edit username. Text, ya Allah. Text, username. Ini juga text. Nah, eta
coba TSD. Masuk sini, hop. Nah, error di app compat text view, can edit text yang mana? Run. Admin. Nah, dapat. Nah, itu fungsinya tag ya. Oke. Sip. Selanjutnya kita coba trigger si button logoutnya. Untuk mengclear si share preference sebetulnya cukup mudah, malah dibilang ya sangat mudah. Kita tinggal clear saja share preference-nya seperti ini. My preference, get editor, clear, commit. Nah, cuma gitu aja. Run. Nah, admin gitu ya, username-nya admin udah keluar. Sekarang yang ini kita sign out nih. Kita coba tutup dulu nih biasa. Tutup dulu. Terminate dari sini. Buka lagi. Sini masih berhasil ya preferensinya. Kita sign out. Ininya harusnya finish. Bukan finish ya. Bentar. On back press. Nah, gini. Bukan. Coba deh. Coba on back press dulu. Sebentar. Coba on back press dulu ya. Setting, sign out. Lah. Oh. Coba masuk sini. Login sih. Bagusnya di keloginin atau keloginin sih bagusnya. Berarti ini harusnya bukan kayak gini tapi
get activity, screen activity, class, start activity, intent, finish. Nah, harusnya gini sih kayaknya. Jadi dia ke splash screen dulu, nanti di splash screen-nya ininya tutup, langsung masuk ke login lagi. Oke, bener sih. Login dulu. Sign in. Setting. Keluar. Sep. Login. Oke, back. Tutup. Oke, dah. Sip. Oke, cukup sekian video tutorialnya untuk sign in, sign out, terus logic dengan share preference-nya juga. Terima kasih untuk video kali ini. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.